Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Minggu ini adalah minggu Prapaskah kedua. Kita sedang mengenang penderitaan Yesus menanggung segala dosa kita, yang adalah bukti dari wujud pengasihan Allah. Saat ini kita diajak untuk merenung bahkan menghayati pengorbanan Kristus yang telah dinyatakan bagi kita umat yang berdosa. Jika bukan karena Allah yang mengasihi kita, maka kebinasaan pun akan menimpa kehidupan kita. Ia telah mengorbankan dirinya sebagai jaminan untuk keselamatan kita. Bahkan di tengah ketakberdayaan, firman-Nya datang menyapa kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung 533 ayat pertama dan ketiga. Dalam panggilan beribadah, Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, aku mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Puji syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta kasih Tuhan telah merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan ini. Kita jalani hidup dalam sukacita dan pengharapan karena kita mengalami kasih setiap saat. Kita nyatakan kebersamaan dalam persekutuan ini. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran dalam persekutuan ini dan dalam seluruh kebenaran hidup kami. Kita angkat pujian, Sang Maha Tabib telah dekat.
dikasihi Tuhan, penolong kita dalam ibadah ini adalah Tuhan, pencipta alam semesta yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang, dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai Ibu juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang pada Mazmur responsial yang terambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Kita baca secara berbalas-balasan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari lengkapin Jumat 212. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita datang pada pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh dengan belas kasihan,
Kami mengaku kepadamu seperti kamu mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri sendiri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaslah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah sabda Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita yang terdapat di dalam kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai 19 demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melempar segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Oleh sebab itu biarlah kita diperdamaikan dengan sesama, saling mengampuni, dan turut mengambil bahagia dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah ini dalam pujian kasih setiamu. See
mendengarkan amanat hidup baru, saya jemput jemaat kita berdiri. Amanat hidup baru menjadi tuntunan kita dalam menjalani kehidupan yang baru sesudah kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Terambil dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 demikian. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kita sambut dalam pujian firman-Mu, ku pegang selalu. Saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kekal kudus, Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa, Bapa di dalam dan oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di Minggu Prapaskah yang kedua ini Bapa, Engkau telah persekutukan kami, baik kami jemaat-Mu yang hadir tatap muka di dalam bait-Mu yang kudus ini, maupun jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah secara virtual dari rumah ya Tuhan. Engkau mengikat kami dalam persekutuan ini dalam iman kepadamu Bapa. Dan kami akan landasi ibadah kami ini dengan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menuntun kami di dalam memahami firman-Mu untuk kemudian dapat kami nyatakan dalam kehidupan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Sesuai dengan buku Almanak Kristen, pembacaan kita minggu ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma,
dalam Roma pasal 4, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Di bawah judul Abraham dibenarkan karena iman. Kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25, firman Tuhan demikian, ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi tertulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpuji Dia, Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini, yang diberikan simbolisasi pemadaman 2 lilin. Minggu kemarin kita sudah padamkan 1 lilin ungu, Minggu Prapaskah yang pertama, dan Minggu Prapaskah yang kedua ini kita matikan lagi 1 lilin, sehingga dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini sudah dimatikan lilin yang kedua, dan di dalamnya kita menghayati firman Tuhan dalam tuntunan tema tanda beriman adalah mengalami perubahan. Tema kita ini mengacu kepada kehidupan Abraham bersama dengan Sarah. Dan dalam kehidupan Abraham dan Sarah ini jugalah
kepada jemaat di Roma, Paulus memberikan contoh keteladanan iman, bagaimana Abraham menyatakan imannya kepada Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaannya terhadap janji Tuhan kepadanya. Mengapa ini dikatakan sebagai sebuah iman, ketaatan, dan kesetiaan? Pertama, kalau kita baca definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Di situ definisi iman, menarik sekali. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu menjadi dasar pengharapan dan bukti apa yang belum kita lihat. Bapak Ibu, menilik janji Tuhan kepada Abraham, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, sampai 3 kali Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Dalam pasal 12 pertama kali Allah memanggil Abraham untuk menyatakan janjinya. Pada waktu itu, pasal 12 itu, pada waktu itu Abraham baru berumur, ya baru dalam tanda kutip, 75 tahun. Pada waktu itu Abraham berumur 75 tahun. Diulang lagi dalam pasal yang ke-15. Dan dalam pasal 17 yang menjadi nats pembimbing kita tadi, 1 tahun sebelum kelahiran Ishak, usia Abraham pada waktu itu 99 tahun. Jadi kalau kita menilik mulai dari pertama kali Allah mengucapkan janji itu kepada Abraham dalam usia yang ke-75 tahun, lalu kemudian Allah mengulangi itu yang ketiga kalinya pada usia Abraham yang ke-99, digenapi pada usia Abraham yang ke-100, berapa puluh tahun janji itu baru digenapi? 25 tahun. Usia yang ke-99 tahun, pada waktu itu Sarah berusia 90 tahun ketika dia melahirkan Ishak. Menilik lamanya janji itu dan menilik usia Abraham maupun Sarah, maka memang secara manusiawi sangat mustahil untuk memperoleh janji Allah. Jangankan berbicara tentang janji Allah tentang kelahiran anak dari istrinya Sarah, apalagi berbicara tentang satu keturunan yang menjadi sebuah bangsa yang besar. Anak saja satu belum didapat. Apalagi berbicara tentang sebuah keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Orang satu anak aja belum dipunya. 25 tahun. Secara manusiawi, ini sudah tidak mungkin. Dan dalam tenggang waktu itu, secara manusiawi juga, Abraham beberapa kali hampir jatuh dalam pencobaan. Misalnya ketika Abraham kemudian berkata kepada Tuhan, bisakah ini budakku Eliezer orang Damsyik, dia yang akan menjadi ahli waris dalam keluargaku. Karena waktu itu dia belum punya anak sama sekali. Lalu Abraham, masih bernama Abraham waktu itu, dia katakan, ini saja Eliezer, orang Damsyik. Tapi Tuhan katakan tidak. Yang kedua kemudian ketika melalui istrinya Sarai, menyuruh Abraham untuk mengawini Hagar, budaknya itu, untuk memperoleh keturunan. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan Abraham bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dan olehnya
Abraham dalam imannya taat dan setia. Ini yang kemudian dikatakan iman Abraham. Iman yang imannya itu mendasari pengharapannya akan janji Tuhan. Dan sekalipun janji Tuhan itu belum terbukti, 25 tahun baru terbukti, tetapi itu bagi Abraham itu sudah menjadi sebuah bukti bahwa janji itu akan dipenuhi. Bapak Ibu, dalam kondisi situasi seperti Abraham dalam keluarganya, banyak orang, termasuk kita orang Kristen, akan sulit sekali bertahan untuk tidak putus asa, untuk tidak gamang, untuk tidak yakin lagi mempercayai kesetiaan dan ketaatan kita itu. Lalu kemudian berpaling daripada Tuhan. Sudahlah berbicara tentang keturunan. Hal yang mungkin sesederhana. Sudah seminggu terkapar sakit. Setiap hari tak putus-putusnya berdoa, Tuhan sembuhkan. Tapi kok tidak sembuh-sembuh juga. Apalagi yang mungkin sudah malah bulanan tahunan sakit. Sudah banyak pendeta, hamba-hamba Tuhan, bahkan yang disebut sebagai pendoa, dipanggil untuk datang berdoa, tapi kok tidak sembuh-sembuh juga. Telah berulang-ulang kali disampaikan permohonan itu kepada Tuhan, tetapi tidak juga ada jawaban. Ada seorang yang dalam kondisi seperti itu lalu kemudian mencari pengobatan alternatif. Dipanggillah katanya orang pintar, katanya begitu, untuk diobati. Lalu menurut orang pintar ini, oh saudara tidak sakit, ini gangguan roh jahat. Padahal diagnosis dokter sudah sekian lama, dia memang sakit ini sudah itu. Tapi karena datang orang pintar, lalu kemudian dikatakan, oh ini roh jahat. Akhirnya apa? Doa-doa ditinggalkan. Fokus kepada orang pintar ini. Padahal kalau orang ini benar-benar beriman kepada Tuhan, justru Tuhan yang punya kuasa mengurus roh jahat kalau memang dia diganggu roh jahat. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Kan Yesus pernah bilang begitu toh. Tidak mungkin Beelzebul itu diusir oleh setan. Tidak mungkin setan mengusir setan. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Sesama roh jahat dilarang saling mendahului. Yang punya kuasa untuk mengalahkan roh jahat, kalau itu memang kuasa roh jahat, ialah Tuhan. Tapi kenapa justru itu ditinggalkan? Ada orang yang sudah sekian lama dalam pergumulan soal pekerjaan, pergumulan dalam keluarga, hubungan suami, hubungan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya yang tak kunjung-kunjung baik. Tapi justru kemudian lari meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan. Orang beriman kepada Tuhan adalah orang yang memegang teguh janji Tuhan itu. Dan ini juga yang kemudian Paulus mau katakan kepada jemaat di Roma. Orang yang beriman itu tidak sekedar mengandalkan pengetahuannya, juga tidak mengandalkan hukum Taurat. Ingat bahwa hukum Taurat itu baru diberikan sekitar 400 tahun sesudah zaman Abraham. Dan kalau kita mengikuti meneladani iman Abraham, maka ini kemudian dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, setiap orang yang beriman dari manapun asalnya, ketika ia percaya kepada Kristus yang telah mati dan dibangkitkan, ia dihisapkan menjadi keturunan Abraham yang akan mewarisi semua janji-janji Allah kepada keturunan-keturunan Abraham, bukan secara fisik tetapi keturunan Abraham secara rohani. Bertolak dari iman Abraham inilah kemudian Paulus kemudian melanjutkan pengajarannya bahwa
Manusia dibenarkan dan menjadi umat Allah karena beriman kepada hidup dan karya Kristus. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman, orang yang tidak taat dan setia kepada Kristus tidak akan masuk dalam bilangan keturunan Abraham. Dan dengan demikian tidak akan masuk dalam bilangan orang yang akan menerima penggenapan janji Tuhan. Artinya, orang percaya dan beriman kepada Kristus akan menjadikan kita sebagai pewaris janji Allah. Kita menjadi keturunan Abraham di dalam iman. Dan sesungguhnya Yesus Kristus juga telah meninggalkan teladan kepada kita tentang bagaimana ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Ketika Yesus Kristus taat dan setia sampai mati di kayu salib, agar setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji Tuhan seberat apapun tantangan pergumulan kita. Kita percaya Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Kita sambut renungan firman Tuhan dari PKJ 200. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan melaksanakan satu akta khusus, yaitu pengakuan kembali menjadi Kristen Saudara James. Saudara James dulu adalah anggota kita di sini, tetapi oleh karena menikah dan masuk di agama yang lain, yaitu agama Islam, dan saat ini
Saudara James akan kembali masuk ke agama Kristen, dan karena itu kita akan melaksanakan akta pengakuan kembali menjadi Kristen terhadap saudara James. Kepada saudara James kami silakan berdiri. Saudara James dipersilakan untuk Saudara James dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Yang pertama, apakah saudara James bersedia dengan segenap hati akan kembali menjadi seorang Kristen, sehingga saudara akan termasuk dalam bilangan anggota gereja PAUK Jemaat Rio Riita? Apakah jawab saudara, apakah saudara bersedia dengan segenap hati? Terima kasih. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah mengampuni dosa saudara melalui pengampunan tubuh dan darah Kristus? Karena itu olehnya kita percaya kepadanya. Apa jawab saudara James? Apakah saudara percaya? Terima kasih. Dan yang ketiga, apakah saudara berjanji bahwa sejak sekarang ini saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagaimana tertulis dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan menjauhi segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah jawab saudara James? Apakah saudara berjanji? Terima kasih. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kamulah yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudara kita, saudara James ini dengan segala ketulusan hati mengaku kembali menjadi murid Kristus. Terimalah saudara kita ini dengan penuh sukacita, agar dari hari ke hari ia semakin bertambah-tambah dalam iman dan dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus. Amin. Disilakan saudara James duduk kembali, dan jemaat Tuhan saya persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan Mazmur 134. Saudara James duduk, yang lain saja. Kita menyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Doa syukur atas penerimaan kembali saudara James kita satukan semua nanti di dalam doa syukur dan syafaat. Silahkan lanjutkan kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Masing-masing menyerahkan persembahannya di depan secara bergilir, dimulai dari pelayan firman, kemudian majelis, lalu anggota jemaat. Secara teratur dimulai dari baris terdepan, berturut ke belakang, dengan tetap menjaga jarak. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat
393 ayat pertama. Mari kita naikkan doa syukur syafaat kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, perkenananmu bagi kami untuk beribadah kepadamu, mengimani Engkau, percaya kepadamu, bahwa Engkau setia di dalam janjimu, meskipun seringkali kami tidak setia. Kami bersyukur bahwa di dalam iman kami kepadamu Engkau hisapkan kami menjadi bahagian penerima waris kerajaan-Mu melalui iman kami kepada Tuhan Yesus. Teguhkan dan kuatkan iman kami Tuhan untuk hanya bersandar dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga,
di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau jugalah yang menggerakkan saudara kekasih kami James untuk kembali kepadamu, percaya dan mengimani Engkau. Dan kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dia akan tetap teguh di dalam imannya dari hari ke hari, dan hanya benar-benar percaya hanya kepadamu saja. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, juga di dalam ibadah kami ini, Engkau juga telah melayakkan kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terima apalah kiranya sembah syukur kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, melalui syafaat kami ini Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu buat segala pemeliharaan berkat anugerah-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang kami nikmati baik secara keluarga bersama-sama maupun yang kami peroleh secara pribadi dalam kehidupan kami. Di antaranya kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau pertambahkan usianya 1 tahun lagi sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini. Bersyukur bersama dengan keluarga yang Engkau pertambahkan usia perjalanan rumah tangga mereka 1 tahun lagi. Kiranya berkat-Mu terus menyertai mereka. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau karuniakan kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Kiranya kesehatan yang baik Tuhan terus karuniakan dalam perjalanan kehidupannya. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau berikan keberhasilan, baik di dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, keberhasilan di dalam bangku studi, keberhasilan dalam pekerjaan yang ditekuninya, dan berbagai-bagai berkat yang Tuhan karuniakan. Kami percaya ini adalah penggenapan janji-Mu kepada kami, dan kami bersyukur atas semuanya itu. Terlebih Tuhan, kami bersyukur atas hidup dan kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam keluarga rumah tangga kami. Menyerahkan kehidupan kami di masa-masa yang masih Engkau karuniakan dalam rumah tangga keluarga kami masing-masing Tuhan. Sehingga senantiasa terpancar nama Tuhan, dipuji dan dimuliakan, berkat-Mu ada dalam rumah tangga kami. Ketika kami menunaikan tugas pekerjaan mata pencaharian yang Tuhan karuniakan kepada kami mengandalkan Engkau, dan Engkau melindungi kami, sehingga kami senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan mata pencaharian yang Tuhan karuniakan. Kami yang masih berjuang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, ataupun anak-anak kami yang masih berjuang di bangku pendidikan, ya Tuhan, teruslah rancangkan masa depan mereka, masa depan yang berhasil di dalam Dikau. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa-masa purna bakti, peliharakan kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani masa-masa pensiun mereka tetap berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pelbagai pergumulan yang mereka hadapi. Jikalau ada yang bergumul karena duka cita, hiburkan, kuatkan, kokohkan iman mereka. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah dalam masa-masa pemulihan. Secara khusus kami berdoa bersama dengan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Ibu Naomi Felix. Juga kami berdoa bagi orang tua dari Ibu Yeni Lantemona, ibu kekasih yang sementara dirawat di rumah. Ataupun mungkin masih ada jemaat Tuhan yang di dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, lawat dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berkati segala bentuk perobatan dan perawatan yang mereka peroleh, biar nyata kuasa kasih-Mu menyembuhkan mereka. Kepada orang-orang tua kami dalam usianya yang lanjut, yang mungkin keterbatasan fisik sudah tidak kuat lagi,
peliharakan kehidupan mereka, peliharakan iman mereka, nyatakan kasih-Mu kepada mereka ya Tuhan. Demikian pun jikalau ada jemaat-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan persoalan kehidupan yang lain, baik itu dalam keluarga, ekonomi, pendidikan anak, maupun juga anak-anak kami dalam menjalani masa-masa muda mereka, ya Tuhan, tuntun kami dalam menjalani kehidupan ini, agar masa-masa sulit yang kami hadapi dapat kami lalui dalam penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan pelayanan dalam gereja Tuhan. Kami bersyukur bahwa sidang sinode, sidang PGI wilayah Sulsel Barat telah selesai dan pengurus baru sudah terpilih. Sertai dan pakailah mereka di dalam pelayanan selanjutnya. Demikian pun jemaat Tuhan di sini, pelayanan baik yang dikoordinir oleh majelis gereja, pengurus OIG, panitia pembangunan, Tuhan sertai kami semua dalam menaikkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, berikan hikmat senantiasa memimpin bangsa negara ini, tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Dan secara khusus dalam lingkungan kami di sini, Makopsau 2 ya Tuhan, berkati Bapak Panglima bersama dengan seluruh jajarannya dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pimpin sertai kehidupan kami ya Tuhan, baik pada sepanjang hari ini maupun hari-hari yang masih Engkau karuniakan kepada kami, dalam setiap rencana, harapan, kerinduan-kerinduan kami yang akan kami hadapi di masa-masa yang akan datang. Karena itu ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami rindu untuk membawa doa-doa pribadi kami ataupun doa bagi keluarga kami kepadamu saat ini. Demikian. Ya Bapa, ini syafaat syukur permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan, sempurnakan, dan sahuti doa kami. Semuanya kami bawa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Warta Jemaat Priorita Minggu 28 Februari tahun 2021. Ucapan selamat. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja Pok Jemaat Priorita mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat. Majelis Gereja menyambut dengan kasih dan pelayanan. Apabila memerlukan pelayanan rohani, dapat menghubungi majelis setelah ibadah pada pagi hari ini. Selamat ulang tahun, kelahiran, perkawinan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, terhitung dari tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2021. Pesan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitahuan yang pertama, ibadah Minggu tanggal 7 Maret 2021 menggunakan liturgi model 1 dengan lagu pujian Kening Jumat atau KJ. Ibadah dilaksanakan di gereja ini dan dibagi dalam 2 kelompok. Dan yang bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gereja bisa mengikuti lewat Zoom meeting pada pukul 9.00. Yang berikutnya disampaikan kepada seluruh warga jemaat Gereja Pauk
Riorita bahwa pada hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021 telah dilakukan pengakuan kembali ke agama Kristen oleh Saudara James Datu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Laporan penerimaan keuangan Gereja PAUK Jemaat Riorita tanggal 21 Februari sampai dengan 27 Februari 2021. Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jumlah Rp5.852.800. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan dan lain-lain guna mendukung kegiatan pelayanan dan kesaksian gereja. Yang berikutnya, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Onesimus Dasekasih, MTH, organis dan song leader, operator LCD, tenaga administrasi gereja, dan pastor gereja yang telah ambil bagian dalam pelayanan kebaktian hari ini. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekian. Iya, satu tambahan warta jemaat bahwa sidang PGIW wilayah Sulsel Barat telah selesai kemarin dan informasi awal bahwa Pendeta Adri Masih terpilih kembali menjadi Ketua PGIW Sulsel Barat periode 2021-2026. Saya kira itu penyampaian, biar kita sama-sama mendoakan ke depan bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama-sama di PGIW Sulsel Barat. Saya jemput jemaat kita berdiri, mendengarkan sabda pengutusan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk juga taat seperti hambanya Abraham. Ia pun akan memberikan upah surgawi bagi setiap hambanya yang taat dan setia. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian pada kaki salib-Mu. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sambil jemaat tetap berdiri dan sebelum kita kembali
ke rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 410 pada ayatnya yang pertama. Jemaat silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.